Dari kambing jantan, malam minggu Miko, sampai podcast dengan judul-judul yang sangat-sangat kreatif. Raditya Dika adalah seorang penulis yang aku gemarin dan salah satu konten kreator atau internet personality yang aku selalu ikutin dari tahun 2013. Di episode kali ini tuh aku pengen coba menggali apa sih gaya hidup minimalism itu dan bagaimana cara Raditya Dika ini memaknai hidup minimalism gitu. Sebelum aku mulai membedah minimalism dari Raditya Dika, ada dua hal yang teman-teman bakalan dengerin sering nanti di video ini. Yang pertama itu minimalism dan yang kedua tuh Raditya Dika. Lihat ke belakang dulu ya, kita cari tahu dulu definisinya si minimalism itu apa dan apa tuh Raditya Dika. Maksudnya siapa itu dia sebenarnya. Nah ini aku baca aja ya. Minimalism tuh adalah gaya hidup dan filosofi yang berfokus pada menghilangkan gangguan dan berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Pada intinya minimalism adalah tentang secara sengaja memprioritaskan hal-hal yang membawa kebahagiaan sambil menghilangkan yang tidak gitu. Jadi fokus ke hal-hal yang membawa kita kebahagiaan dan kesenangan dan mendiscard hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu, nggak punya nilai tambah apa-apa gitu. Nah itu tadi definisi singkat si minimalismnya itu. Sekarang kita ngebahas siapa sih Raditya Dika ini. Ini aku juga dapat dari internet. Nah harusnya teman-teman udah pada tahu ya siapa sih Raditya Dika ini karena dia besar banget, nama yang besar banget. Tapi buat just in case teman-teman yang belum tahu, Raditya Dika ini adalah seorang penulis yang lahir di Indonesia. Dia tuh penulis, dia nulis beberapa buku yang tadi aku bilang di awal gitu, yang buku-bukunya judul-judulnya tuh unik-unik gitu. Banyak orang bilang bukunya tuh apa ya, dia benar-benar menggabungkan manusia dan hewan gitu. Jadi aneh tapi unik. Jadinya mungkin karena aneh dan unik ini orang jadi ke-grab gitu ya attentionnya tuh. Apa nih manusia setengah salmon? Apa nih kambing jantan? Buku apa ini koala kumal gitu. Dari antara semua buku-buku novel atau apa tuh pasti orang penasaran gitu kan. Pengen ngeklik apa sih ini koala kumal gitu. Oke, tadi kita udah bahas dua hal gitu ya. Si minimalism, definisinya minimalism itu apa, dan Raditya Dika itu siapa. By the way, aku udah kenal sama konsep ini tuh udah dari tahun 2018 dan coba mempraktekannya sampai sekarang. Jadi udah sekitar 5 tahun, 6 tahun nyoba gitu ya untuk aku selalu kembali untuk baca buku, kembali ke baca artikel di I think banyak artikel di luar sana gitu di Google. Aku sih paling sering ngikutin YouTube-nya atau kadang-kadang buka blognya The Minimalist. Itu teman-teman bisa cek. Sebagai orang yang ngikutin gaya hidup minimalism dari dulu tuh aku selalu ngerasa dekat dengan gaya hidup ini. Memang aku dari dulu memang nggak terlalu nggak terlalu senang spend juga gitu ke hal-hal yang dulu pernah, tapi setelah nemuin gaya hidup ini aku ngerasa kayak aku lebih punya kontrol terhadap pengeluaran aku, terutama hal-hal yang aku beli, hal-hal yang aku tidak rasa dapat nilai lagi gitu. Dan sejauh ini tuh masih cocok dengan aku. Aku kenal beberapa teman yang di tengah mereka ngerasa gaya hidupnya udah tidak bisa mengakomodasi kebutuhan mereka lagi dan mereka decide untuk switch back atau cari hal lain. Tapi sejauh ini aku masih sangat-sangat senang dengan konsep-konsepnya gitu. Aku secara pribadi ngerasa manfaatnya gitu, dapetin manfaat dari gaya hidupnya. Sekarang kita coba di dive kali ya, si Raditya Dika nih gimana sih cara memaknai si gaya hidup, gimana sih kayak konsep-konsep atau nilai-nilai. Aku udah nonton beberapa videonya dan beberapa podcastnya tentang dimana dia ngomongin soal gaya hidup ini, terus gimana dia tuh mempraktekkan si gaya hidup minimalis ke dalam kehidupannya dia secara konkret. Dan aku ngeliat kayak ada 3 pola atau 3 hal yang berulang gitu, ada patternnya, ada polanya gitu. Aku udah tulis jadi 3 nih. Yang pertama tuh kualitas versus kuantitas, kedua tuh mengurangi barang yang nggak perlu, terus yang ketiga tuh kebutuhan, prioritas kebutuhan. Nah kualitas versus kuantitas nih sebenarnya beda-beda tiap orang. Standar kualitasnya tuh sebagaimana dan kuantitas tuh sebagaimana gitu ya.
dan tergantung kemampuan orang untuk membeli sebuah barang dengan kualitas tertentu gitu. Tapi maksudnya kualitas dan kuantitas nih, sebagai seorang minimalis tuh mungkin yang dicari itu longevity dari barang itu, kalau yang aku tangkep ya. Jadi misalnya kita beli sebuah barang, kita tuh nakar gitu. Apakah kita beli barang yang murah, kemudian kita beli lagi 2 minggu kemudian, and then 2 minggu, and then cycle-nya bi-weekly gitu, kita beli terus. Atau kita beli satu aja, pakaian atau misalnya barang, terus kita pakai setahun, 2 tahun, jadi kita make barang lebih lama. Dan kalau nggak salah ini ada penelitiannya juga, kalau misalnya kita pakai kaos aja gitu ya, kita pakai kaos kita beli entah di department store dimanapun itu ya, kita beli, and then kita make pakaian itu karena tiba-tiba mereka ngeluarin artikel baru atau ada campaign yang baru gitu kan, oh style baru kita harus pakai untuk do it for the gram gitu kan. Nah itu akan menambah carbon footprint kita, which means tidak baik untuk lingkungan. Tapi dengan kita pakai barang yang kita beli atau ya pakaian atau misalnya barang-barang yang kita beli itu dengan lebih lama atau lebih panjang, itu tuh juga mengurangi carbon footprintnya dan dia bakalan berguna buat maksudnya lebih baik gitu dengan lingkungan, dan ini cocok banget dengan minimalism. Jadi kalau aku sih biasanya langsung ngeliat ke kualitas barangnya, aku bisa afford atau enggak. Kalau misalnya dia bisa aku afford ya aku afford, kalau misalnya belum bisa ya udah aku downgrade ke kualitas yang di bawahnya gitu. Tapi inti dari kualitas kuantitas ini menurut aku bukan ke jelek bagusnya sebuah barang gitu fokusnya, tapi ngelihat kualitasnya itu dari segi, oh kalau aku beli kualitas yang tinggi ini aku bisa pakai dengan durasi yang lebih lama gitu. Nah dengan pakai durasi yang lebih lama, otomatis kan pengeluarannya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi beli di awal and then kita bisa pakai alatnya lebih lama gitu. Nah itu tadi yang poin pertama yang aku lihat. Kalau misalnya kita konekin ke Raditya Dika, kalau teman-teman lihat, seobservasi aku di YouTube channel, barang-barangnya bagus-bagus banget. Aku nggak tahu si Raditya Dika ini notice atau enggak, tapi jaket esensialnya dia itu mahal. Aku tahu itu. Aku tahu brand itu. Itu adalah merek hoodie yang cukup mahal gitu. Dan memang mungkin Raditya Dika udah bisa meng-afford itu gitu. Dan aku sih berasumsi itu dia pakai lama ya, maksudnya karena brandnya bagus, kualitasnya bagus, hopefully dengan konsep minimalism itu dia bisa pakai itu dengan durasi yang lama, lebih panjang gitu untuk hoodie-hoodie dan pakaian-pakaiannya. Mungkin itu kali yang aku dapetin. Nah terus 2, mengurangi barang yang tidak perlu. Ini dekat banget sama si penulis ini. Dia tuh pernah ada di satu podcast atau di satu video gitu yang aku lihat dan aku dengar, dia tuh bilang bahwa dia jual kalau nggak salah hampir semua jam tangannya dia hanya keep beberapa gitu. Dan kenapa? Karena ada 2 hal yang aku sering dengar. Dia bilang karena pengen jam tangan itu punya cerita dengan orang lain, atau yang kedua tuh aku pernah dengar juga kalau ya dia cuman pakai tidak sebanyak jam tangan itu gitu. Jadi poin yang kedua ini gitu ya, yang kayak mengurangi barang yang nggak perlu tuh aku sering denger banget gitu dari dia ketika dia di interview atau ketika dia ada di podcast gitu. Itu aku sering banget denger, dan aku mulai ngelihat atau mulai ngerasa ada kesamaan di sini tuh karena waktu aku back in the days 2019 mungkin, itu aku nge-list down barang-barang yang aku nggak perlu, terutama pakaian sih. Karena sebelum tahu minimalism tuh pakaian aku lemari penuh. Jadi pakaian itu aku list down, pakaian apa aja yang aku nggak butuh. Aku searching Google, aku lihat donasi di waktu itu kalau nggak salah ada sebuah, aku lupa antara panti asuhan atau tempat donasi aja, pokoknya tempat donasi baju. Aku kirim pakai kalau nggak salah pakai paket waktu itu, aku kirim aja. Nah kenapa aku lanjutin? Karena aku ngerasa pakaian-pakaian ini nggak pernah aku pakai gitu, daripada dia ada di dalam lemari aku terus dan tidak pernah aku pakai, mending aku kasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu.
Nah, prioritas kebutuhan. Kalau nggak salah aku pernah dengar juga di satu video gitu ya, atau di salah satu podcast juga kalau nggak salah. Kalau Bang Radit ini lebih Bang Radit ini seneng banget investasi gitu. Kalau nggak salah dia pernah ada cerita di mana dia beli waktu itu kalau nggak salah kondisi keuangan dia lagi oke. Dia waktu itu punya mobil Honda City, dan pada saat dia punya Honda City, manajer dia itu udah punya BMW kalau nggak salah. And then ketika manajernya beli BMW dan dia punya uangnya, dia lebih milih untuk beli City yang baru instead of BMW gitu. Karena dia mungkin pada saat itu mikir kayaknya uangnya lebih baik uangnya lebih baik untuk diinvestasikan, karena mungkin dia ada tujuan keuangannya sendiri gitu ya. By the way, aku belajar banyak banget tentang uang atau kayak investasi gitu dari video-videonya Raditya Dika juga. Jadinya kayak wow, aku terbuka dengan hal-hal ini gitu. Terus habis itu tadi salah satu cerita atau salah satu tema yang aku sering lihat ya dari bagaimana si Raditya Dika tuh ngeprioritasiin gitu ya. Dan tentu aja prioritas ini tuh beda-beda ya tiap orang. Kayak ada yang ngerasa nabung dulu gitu, mungkin untuk emergency fund, untuk dana darurat sebelum ke investasi, atau ada debt yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi prioritas masing-masing orang beda-beda gitu. Tapi fokus utamanya itu menurut aku tetap di kebutuhan dasarnya gitu. Apakah si sandang pangan papannya udah terpenuhi belum? Terus setelah sandang pangan papan, apa yang harus kita cukupin gitu kebutuhannya menurut aku. Sebelum kita jadi menurut aku kayak ada levelnya gitu. Level 1, oh ini dulu, level 2, kemudian ini level 3, dan mungkin ketika kita udah punya kekayaan yang berlebih baru beli yang mewah gitu, BMW gitu. Wow. Nah, itu tadi 3 poin atau 3 pattern ya yang aku sering banget lihat dari videonya si Raditya Dika dan bagaimana cara dia memaknai si hidup minimalism ini. Tapi yang paling aku dapetin manfaatnya dari video-video dia ketika dia ngomongin minimalism atau ketika dia ngomongin tentang finance itu tuh gimana caranya dia bisa yang bikin aku tertarik ngikutin dia atau nonton video dia itu adalah ketika dia berhasil untuk bisa mencapai kebebasan finansialnya tuh di umur 30-an. Yang menurut aku itu sangat-sangat aku ngeliat itu kayak wow, dia bisa di umur 30-an mengatakan bahwa dia udah bebas gitu secara finansial. Itu kan kalau dibilang tujuan seseorang, mungkin ada orang yang tujuannya bukan itu, tapi itu tujuan aku gitu. Sehingga aku aspire untuk bisa dapat kebebasan finansial juga gitu di umur 30-an. Menurut aku itu menarik gitu, tujuan yang menarik. Dan gaya hidup minimalism ini yang disampaikan sama Raditya Dika ini tuh bisa banget ngebantu aku dalam mencapai tujuan aku itu juga gitu. Terutama di keuangan sih yang aku rasain manfaatnya banget sih gaya hidup ini ya. Kayak aku jadi bisa tahu berapa banyak yang aku spend, terus aku jadi bisa save lebih banyak gitu ya, lebih banyak uangnya supaya tujuannya tercapai gitu. Dan itu menarik banget konsep gaya hidup ini gitu, bahwa ternyata yang penting itu bukan di hal-hal yang ternyata kita lebih banyak ngeperhatiin atau ngeinvest waktu kita di hal-hal yang sebenarnya itu tidak menambahkan nilai apa-apa gitu di dalam hidup kita. Jadi lebih menurut si gaya hidup ini lebih baik untuk fokus ke hal-hal yang memberikan kita nilai gitu. Nah, itu menurut aku challenge ada di diri kita masing-masing untuk explore apa yang memberikan nilai buat kita masing-masing. Aku masih dalam journey-nya, masih dalam perjalanannya masih panjang, tapi kayaknya aku setelah 2018 ya 6 tahun ya, 5 tahun lebih ini tuh udah banyak banget pengalaman-pengalaman yang aku rasain, dan kebanyakan sih positif, ada negatifnya, tapi kebanyakan tuh positif. Contohnya tadi aku bisa save lebih banyak. Nah, jadi
itu tadi poin-poin yang aku lihat dari si Raditya Dika ini. Tapi mungkin pertanyaan besarnya yang muncul dari aku itu adalah, oke, Raditya Dika dapat gini, David dapat gini, dapat hal positif dari gaya hidup ini gini. Apakah saya juga harus ya untuk jadi minimalis gitu? Enggak, jawabannya tidak sama sekali. Jawabannya tidak sama sekali, teman-teman benar-benar harus ya assess gitu ya, apakah butuh atau enggak. Dan semuanya ada di internet sebenarnya. Teman-teman bisa nyari, googling gimana cara mulainya. Kalau nggak salah udah ada 2 Netflix documentary yang ngebahas soal minimalism. Teman-teman bisa nonton itu juga, atau mungkin teman-teman bisa mulai dari blog aja dulu gitu, baca blog atau misalnya buku. Dulu waktu itu aku mulai dengan buku Seni Hidup Minimalis kalau nggak salah by Francine J. Jadi aku mulai dari buku itu, terus mulai ngebeli buku-buku lainnya, terus atau nggak dengerin di YouTube podcastnya The Minimalist, itu bagus juga. Jadi 2 orang ini ngomongin soal gaya hidup ini. Tapi setahu aku tuh start dari tahun 2006 atau 8 dari blog gitulah, dari blog setahu aku ya. Si origin story gaya hidup ini menarik. Apakah harus? Enggak. Dan menurut aku nggak ada yang menjamin juga sih apakah gaya hidup minimalism ini cocok buat semua orang atau semua orang bisa mendapatkan hal positif dari gaya hidup ini. Menurut aku itu agak salah mungkin penyampaiannya, tapi saran dari aku atau bagaimana cara aku nge-approach sesuatu hal yang baru gitu ya, kayak gaya hidup atau ide atau konsep, itu tuh dengan nyobain. Jadi karena dengan kita nyobain, kita jadi tahu kan, oh ini nggak cocok buat kita, ini cocok buat kita gitu. Jadinya ya menurut aku dicobain aja. Terus assess, kasih waktu gitu ya, kasih deadline sebulan, coba. Kalau aku biasanya mulai dengan list down barang-barang aku gitu, kenapa aku perlu atau enggak. Kalau misalnya belum perlu ya udah aku buang. Terus gimana caranya aku bisa ngeoptimalin budget aku gitu ya, budgeting terus segala macam. Itu bener-bener relate banget sama uang sih menurut aku gaya hidup ini. Jadi ngebantu aku juga nge-manage personal finance-ku. Oke, segitu aja video kepikiran banget kali ini. Teman-teman bisa tulis di komen soal gaya hidup minimalism menurut teman-teman tuh apa sih, dan kenapa sih ini tuh mulai banyak orang yang ngadopsiin. Dan si Raditya Dika juga ngadopsiin ini gitu. Atau teman-teman punya konsep-konsep lain gitu selain minimalis, teman-teman bisa tulis di komentar. Jangan lupa like, comment tadi di komen. Semua link-link ada di bawah di description, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.